Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arbi Pratiwi, bisa dipanggil Arbi. Saat ini saya berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan saya adalah salah satu akademisi di salah satu universitas di Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi tentang perjalanan kepemimpinan saya dan pengalaman yang telah membentuk visi saya dalam memimpin. Kalau ditanya tentang visi perjalanan kepemimpinan, karena berlatar belakang menjadi seorang pendidik, baik di tingkat SD, SMP, SMA, kemudian baik formal maupun non formal, sampai kemudian saat ini menjadi seorang akademisi di dunia perguruan tinggi, gitu ya. Hal itu menjadikan kepemimpinan adalah menjadi satu hal yang sangat fundamental, di mana kita harus mendidik di anak-anak, kemudian harus bekerja sama dengan berbagai stakeholder, baik dengan masyarakat, kemudian dengan kalau di sekolah berarti dengan elemen sekolah, baik guru, kepala sekolah, kemudian dinas, kemudian masyarakat, komite sekolah gitu ya. Kemudian di tingkat perguruan juga harus berbagai eh, tataran begitu ya di elemen sebuah perguruan, berarti juga direktur, wakil dekan, kemudian dekan, bahkan sampai kepada staf tenaga kependidikan, dan bahkan karena kita menjalankan tridharma gitu ya, tugas pokok sebagai seorang pendidik dosen yaitu pada pengajaran kita memimpin di sebuah kelas, kemudian penelitian kita memimpin dalam sebuah laboratorium, kemudian kita melakukan penelitian di mana kita juga penelitian baik itu lapangan maupun laboratorium, yang kita juga harus bekerja sama dan memimpin baik dalam diri kita sendiri, memimpin dalam sebuah kelompok, bahkan ketika melakukan pengabdian masyarakat secara otomatis kita akan berterjun dengan masyarakat, baik masyarakat yang ada di marginal ataupun juga ada di kota, bahkan sesuai dengan tema-tema yang kita lakukan dalam sebuah penelitian dan pengabdian masyarakat. Saya percaya bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang memberikan perintah, tetapi bagaimana kita memberikan inspirasi dan memberdayakan orang lain untuk mencapai potensi terbaik mereka. Visi kepemimpinan saya yang saya raih adalah menjadi pemimpin yang mendengarkan, menjadi pendengar yang baik, berempati, dan membimbing orang-orang di sekitar kita untuk tumbuh dan mencapai keberhasilan secara bersama-sama. Jadi tumbuh bersama, bersinergi bersama, berkolaborasi, sampai kemudian target yang kita ataupun visi yang kita inginkan bisa tercapai bersama, dan itu memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang. Dan karena berlatar belakang dari dunia pendidikan maupun sosial dan pemberdayaan yang waktu itu saya berkesempatan untuk menjadi seorang relawan pengajar di beberapa daerah di Indonesia, seperti halnya di Kalimantan Utara, Padang, Sulawesi, kemudian di berbagai daerah tertinggal maupun juga terpencil. Dari situlah kemudian saya belajar bagaimana saya memerlukan fokus pemberdayaan, baik itu masyarakat di bidang pertanian, peternakan, pendidikan, yang mana dua hal ini menjadi masalah besar dalam ketimbangan akses bagi masyarakat petani peternak maupun pada akses pendidikan bagi masyarakat, terutama karena saya ada di bidang pertanian peternakan, maka akses pada ketahanan pangan nasional yang menjadi perhatian terkhusus pada petani peternak, yang notabene mereka menjadi seorang produsen harus memiliki keseimbangan dalam mengakses sebuah pendidikan. Kemudian pengalaman kepemimpinan yang berdampak. Salah satu pengalaman kepemimpinan yang paling berdampak bagi saya adalah ketika saya berkesempatan terjun di dunia memimpin sebuah proyek pengembangan pelatihan di daerah Sulawesi Tenggara, di mana daerah ini merupakan daerah 3T yang terpencil dan peternak masih sangat-sangat tertinggal di dunia teknologi untuk meningkatkan produktivitas mereka dalam melakukan penelitian, melakukan pengembangan penelitian maupun dalam meningkatkan produksi, sehingga menyaksikan betapa sulitnya peternak mengakses teknologi, pengetahuan yang dapat meningkatkan hasil peternakan mereka. Kemudian saya bersama dengan tim memimpin untuk menyusun sebuah strategi melalui pelatihan-pelatihan yang sifatnya sederhana maupun sampai pada semi yang sudah lebih berkembang lagi gitu ya, sehingga hal itu menjadi efektif melalui edukasi yang menyesuaikan dengan
tipe ataupun karakteristik di masyarakat tersebut. Melalui FGD yang kita lakukan, kemudian penyuluhan secara langsung, hal itu menjadikan kepemimpinan berjalan secara baik, dan dari sanalah terkadang banyak tantangan yang tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga menginspirasi mereka untuk melihat potensi apa sih yang bisa kita kembangkan dan bisa kita rubah, yang bisa diraih oleh para petani peternak. Dan saya belajar banyak dari peternak dengan sabar mengikuti setiap sesi meskipun mereka belum pernah menerima pelatihan secara formal sebelumnya. Pengalaman inilah yang kemudian mengajarkan saya bahwa pemimpin sejati bukan hanya mengarahkan, tetapi juga mampu mengunggah semangat orang lain untuk bertumbuh bersama. Sebagai pemimpin, perjalanan saya masih panjang, namun pengalaman-pengalaman ini yang telah memberikan saya banyak belajar berharga dari masyarakat yang ada di sekitar saya waktu itu. Dan saya ingin terus memperjuangkan pendidikan pemberdayaan terkhusus untuk masyarakat petani peternak, karena saya percaya itu adalah fondasi untuk menciptakan perubahan yang positif, terutama untuk memenuhi kebutuhan ketahanan pangan nasional. Dan saat itu juga memiliki kesempatan untuk memberdayakan menjadi ketua pelaksana dalam sebuah kompetisi Pertamina Foundation. Ketika lolos, kemudian kita masuk di dalam revitalisasi ekonomi nelayan gitu ya, di pesisir kawasan Taman Nasional Rawa-Opa, kemudian di mana masyarakat yang masih sangat rendah di dunia nelayan, sehingga mereka perlu melakukan peningkatan ekonomi, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya, sehingga kita terjun masuk di dalamnya, harus mengedukasi masyarakat yang masih edukasinya masih rendah, kemudian kita masuk secara efektif ya, dengan saling berdiskusi, kemudian memberikan kesempatan untuk saling berbagi dengan melihat apa potensi-potensi yang bisa dipetakan, kemudian memberikan kontribusi kolaborasi bersama dengan stakeholder baik instansi setempat ya, kemudian kita buka peluang-peluang CSR mana yang bisa saling memberikan bantuan gitu ya, kemudian kita bisa meningkatkan produktivitas mereka sampai berjalan e-commerce, dan kita sampai kepada tahapan pemasaran yang lebih masif lagi, sehingga hal tersebut tidak hanya memberikan kepemimpinan yang hanya memimpin pada diri sendiri, tapi bagaimana kita mengelola sumber daya tersebut menjadi berdaya, kemudian berpotensi untuk berkembang bersama, bertumbuh bersama, dan itu menjadi sosok perhatian yang sangat baik. Ketika kita bisa mendengarkan dengan baik, kita bisa bekerja sama dengan baik, berkolaborasi dengan baik, dan bersinergi, maka akan bersama-sama tumbuh dan bersama-sama meraih target yang sama-sama kita capai. Mungkin hal itu yang kemudian menjadi semangat dan senantiasa untuk menjadikan diri kita untuk senantiasa belajar, memimpin bagi diri sendiri, memimpin bagi orang lain, dan memimpin untuk keberhasilan bersama. Terima kasih atas kesempatan, mudah-mudahan memberikan inspirasi bagi kita semuanya, terus belajar menjadi pemimpin yang berdampak, pemimpin yang baik, dan pemimpin yang mendengarkan bagi banyak orang-orang yang kita pimpin. Terima kasih banyak, dan ini menjadi kesempatan bagi saya ketika bergabung nantinya akan memberikan kesempatan menjadi pemimpin yang lebih baik lagi, bersinergi dengan banyak kawan-kawan yang luar biasa, dan tentunya akan memberikan kesempatan untuk saling bersinergi dan berkolaborasi bersama. Dan salah satu lagi, di dunia masyarakat dengan banyak tipe masyarakat, karakter masyarakat, hal itu menjadi sebuah seni dalam memimpin, dan bagaimana kemudian kita bisa masuk ke mereka dan kita sama-sama bisa berkolaborasi mencapai ataupun meraih kesempatan bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.